Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Saya percaya pagi hari ini Tuhan akan memberkati kita, menolong kita di dalam menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari saya berikan waktu buat kita pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan. Satu anugerah yang sangat luar biasa ketika Tuhan berikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami serahkan ibadah ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus yang kami permuliakan pada saat pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap hati kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan pagi hari ini, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jemaat-Mu siap memuji memuliakan nama Tuhan. Kami siap mengagungkan nama Tuhan, sebab kami tahu kepada siapa kami datang, yaitu kepada Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mati di kayu salib. Engkau menebus kami dengan darah yang mahal. Kami mau memuji memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya.
kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di setiap waktu. Sekali lagi katakan, nyatakan. Nyatakan jalanmu. Kami memberikan hati kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlalu mahal Engkau Tuhan, yang telah mati di atas kayu salib. Harta kami tidak mampu dibandingkan dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Keselamatan yang Tuhan berikan itu terlalu mahal bagi kami Tuhan. Semua yang kami miliki tidak sepadan dengan pengorbanan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib yang memberikan keselamatan dalam setiap hidup kami Tuhan. Hanya satu yang kami berikan. Kami berikan hati kami untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Katakan jalanmu, katakan ku berikan hatiku, amin. Ini persembahan kami Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah dan memuliakan nama Tuhan, karena hari ini hari yang sangat bahagia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bahagia. Bapak ada sukacita Tuhan yang meliputi di dalam setiap hidup kita.
satu nyanyian yang kelihatannya asik gitu, tapi ini menjadi komitmen dalam hidup kita. Dia yang telah mati di kayu salib buat setiap kita. Dia yang menyelamatkan engkau dan saya. Itu sesuatu yang paling berharga, lebih daripada emas dan perak. Kalau kita mencari sesuatu di dunia ini dengan penuh dengan jerih lelah yang luar biasa, dan pagi hari ini Tuhan ingin kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Dia, merasakan hadir. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima kebenaran firman. Kasih Tuhan itu kasih yang terindah dalam hidup kita, dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada kasih yang sempurna di hadapan manusia ini selain daripada kasih Tuhan sendiri. Kasih hati yang mulia, hanya ku temukan diri dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sekali lagi, kasih yang terindah, kasih yang terindah. Benar Bapak, kasih yang terindah itu, kasih yang mulia itu, kasih yang sempurna itu Tuhan, hanya kami dapatkan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada kasih yang lebih hebat daripada kasih-Mu Yesusku. Terima kasih Tuhan. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi. Katakan karya terbesar,
Amin. Tuhan baik. Puji nama Tuhan. Kita senang pada kesempatan pagi ini karena Tuhan baik. Saya pilih bungkus sagu hari ini, tapi ketemu dan saya besok minggu saja. Karena pagi ini dihadiri siapa? Dan puji Tuhan karena telah kita hadir Mas Julius dulu. Kalau wajahnya saya sering lihat gitu, tapi ya kayaknya belum pernah ketemu gitu ya, saya belum pernah jagongan ya saya. Saya hanya pikir bahwa Mas Julius itu yang orangnya pendek-pendek, rambutnya keriting, yang suka bawa anjing itu loh, siapa itu Mas Sabit? Hutan kalian ya. Saya pikir itu yang Mas Julius, saya sembahyang tak bayang Mas Julius itu. Maaf, tapi kami senang Mas Julius dan Ibu boleh hadir bersama dengan kita. Sehingga kalau itu bisa terus Julius 1 dan Julius 2. Kalau Yohanes 1, 2 dan 3, ya kan? Timotius 1, 2, Korintus 1, 2. Kalau Julius 1, 2 tidak apa-apa. Yang satu masih single ada. Tunggak-tunggak ini tak boleh bujuk. Ayat 2 dan puji Tuhan. Ini yang namanya Julius, Mas, Pak Julius. Ini yang namanya Julius yang lama ya. Supaya dan rupanya beberapa saudara tidak asing buat Mas Julius, tapi buat saya rasanya asing gitu. Tapi pagi ini saya merasa kau saudaraku. Kau saudaraku. Baik Bapak dan Ibu Julius, saudaraku, keluarga kita. Dan marilah kita akan sayangi, akan kasihi, akan membangun hubungan yang baik supaya dia menjadi bagian dari hidup kita, terlebih menjadi bagian di dalam Tuhan. Sebab Tuhan tidak membedakan siapapun orangnya. Saya ingin tahu, Mas Julius sebelum kebaktian pagi ini, kebaktian terakhir kira-kira kapan Mas Julius? Pernah kebaktian di Sikil dalam tahun lalu? Mana? Dari Jagung. Siapa dari Jagung? Ibu. Jagung. Pabrik gula ya Bu ya. Saya pernah di Jember Kota selama 11 tahun. Pernah ke Umbul Sari. Ya. Mazmur 28 adalah pembacaan kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu, saya akan bangkit berdiri bersama-sama. 1 sampai 9 kita akan membaca ayat-ayat ini. Haleluya. Tuhan perisaiku dari Daud, terus kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak minta tolong kepadamu, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya,
dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka selama-lamanya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saya akan ulangi ayat yang ke-6 dan 7. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyian aku bersyukur kepada. Judul renungan pagi ini ada Tuhan. Ada Tuhan. Saya pernah berjalan di Siraman, itu belok Bambang, bukan yang Bambang Ketek, tapi yang Bambang yang timur itu ada banjir. Ditulis hati-hati ada pentol. Hati-hati ada pentol. Saya jalan, pikirku numpak mobil lu kepleset piye pentol. Ternyata di pinggir jalan itu ada penjual bakso baru. Lalu ya namanya orang timbang kecil ya, saya datang ke situ, mampir ke situ makan bakso. Saya tanya, nah, saya duduk saja, orang tanya, Bapak dalamnya pundi? Kok takon kok saya kira kan dolono bakso. Selain kepengen makan bakso nih, ya ini saya. Tenang Pak, sadurunge sampean tak jawab pertanyaanmu, tak angkat saka mangkokku, ada pentol. Saya tanya, kenapa sampean gawe ukara ada pentol? Kok enggak ada bakso baru atau bakso enak gitu? Lalu dia berteluh. Kadang-kadang kan wong mangan bakso, tuku bakso, tapi saya lihat cilok. Lalu jual bakso tetapi cilok yang ada. Tapi ini pentol saestu, pentol dari daging, dia bilang wah cocok itu. Berarti kalau ada Tuhan, terkadang kita lihat ada yang bukan Tuhan. Lalu di dunia ini Tuhan ada. Meskipun pemazmur dari ayat yang ke-1 dan 2 itu seolah mau memberitahukan bahwa dia pernah mengalami hidup yang jauh dari Tuhan. Seolah Tuhan itu tidak ada dekat mendengar akan dia. Itu terbukti. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur, alias seperti orang mati. Ayat yang kedua, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Ini kalau kita membaca, merasakan kalimat ini akan menyatakan kepada kita bahwa Daud pernah merasa Tuhan itu seolah tidak ada. Seolah Tuhan itu tidak hadir. Seolah Tuhan itu jauh, atau kalau itu ada, hanya ada di angan-angan. Sehingga dia mengatakan, jangan berdiam diri terhadap aku. Siap 3 unsur yang masing-masing perlu Tuhan atau perlu diselamatkan. Yang pertama, manusia itu yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu adalah memberi wadah badan seperti manusia. Yang adalah manusia, yaitu Adam dan Hawa, dan kita keturunannya. Jadi pada waktu Tuhan mengatakan diciptakan itu badannya ada, lalu jiwanya ada. Jiwa di mana terletak pikiran dan perasaan dan keinginan kemauan di dalam jiwa manusia. Jadi dalam diri manusia itu terdiri dari badan, tubuh secara jasmani ini. Lalu ada jiwa di mana di dalamnya ada
ada pikiran, perasaan, kemauan. Dan yang ketiga adalah roh yang hidup. Kebutuhannya adalah agar manusia ciptaan Tuhan itu sadar akan Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, yang jatuh itu adalah karena keinginan, berarti jiwanya yang melompat dari batas Tuhan yang ada, yang mengatakan bahwa Tuhan memberikan batas-batas pagar kepada manusia itu, semua boleh kamu makan di Taman Eden ini. Tapi satu itu tidak boleh kamu makan. Tetapi pada waktu manusia melangkah melewati batas itu, disebut sebagai berdosa. Dan itu artinya kemuliaan Tuhan, roh yang seharusnya mengendalikan dia terus taat kepada Tuhan, dikalahkan oleh keinginan pikiran manusiawi yang terjadi dalam jiwa itu, sehingga dia melangkah ke sana menyalahi Tuhan. Dan saat itulah yang dikatakan kemuliaan Tuhan hilang. Sehingga kalau kita memperhatikan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hilangnya pada saat itu dan seterusnya. Dan untuk menyelamatkan kembali manusia itu tidak bisa dengan kambing, karena kambing punya tubuh, punya jiwa. Tidak bisa dengan sapi, karena jiwa punya tubuh, punya jiwa. Tidak bisa sekedar dengan ayam, karena ayam punya tubuh, punya jiwa. Punya jiwa enggak ayam? Punya jiwa enggak? Pengen makan nih. Coba kalau lama enggak dikasih makan, dia begitu ketemu pemiliknya petak. Mesti berteriak, minta meskipun tidak punya bahasa, tetapi dia berteriak. Anjing punya jiwa enggak? Punya jiwa, punya kehidupan, tapi tidak punya roh. Sehingga manusia yang kehilangan kemuliaan Allah itu harus diselamatkan lewat yang memiliki tubuh, yang memiliki jiwa, yang memiliki roh, untuk mengembalikan roh kemuliaan yang hilang kepada Bapa di surga, yang adalah Yesus Kristus namanya. Itu sebabnya kalau Ustaz memberitahukan bahwa semua nabi utusan Tuhan di muka bumi dari zaman Adam, Yesaya, dan seterusnya dia terus sebut sampai Maleaki. Saya tidak tahu kalau dia tahu Maleaki, mungkin moco ya. Semuanya mati. Bahkan nabi yang disebut nabi yang terakhir pun mati. Satu-satunya nabi yang tidak pernah mati adalah Isa Al-Masih. Dalam bahasa lain disebut Isa Al-Masih itu sebagai nabi Tuhan, tapi dalam bahasa Alkitab Isa Al-Masih sebagai Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri. Dan dialah ada. Karena dia dan bangkit dari kematian naik ke surga berupa roh, maka roh itu di surga dan di bumi ada. Dia yang berkata bahwa kepadaku telah diberikan kuasa baik di bumi maupun di surga. Satu-satunya nama yang berani mengatakan aku diberi kuasa di bumi dan di surga hanya Yesus Kristus. Mengapa di surga? Di surga dia akan membawa umat ketebusannya ke sana, kembali ke sana. Di dunia dia ada untuk memberitahukan, memberi jawaban manakala umat Tuhan di seluruh bumi ini sedang mencari-cari pertolongan. Dia adalah Allah yang ada senantiasa. Dan bagi Daud mengatakan bahwa kepadamu ya Tuhan gunung batu. Kenapa dikatakan gunung batu? Kenapa kepadamu ya Tuhan kerikil? Kok enggak gitu? Halo? Kenapa Daud mengatakan kepadamu ya Tuhan gunung batuku? Karena gunung batu itu tidak sama dengan
tanah itu gampang gemplah. Halo, lemah. Namanya tanah itu lemah. Basa Jawane dan karena itu mudah lemah dan bisa hancur, ya toh? Tapi kalau gunung batu, gunungnya terdiri batu. Hanya alat-alat berat yang bisa menghancurkan darahnya Pak Julius di atas. Kalau duit, ya Pak Julius ya, darahmu di atas kalian pernah ada gunung batu, lalu diadakan pabrik, bareng entek, ngalih sak jalan ini entek ya Pak Julius. Tidak ada dari saya. Dulu ada gunung batu. Bagi Julius bagi Julius. Oh, puji Tuhan, jangan dicintai Tuhan. Bagi Daud mengatakan bahwa waktu dia mengenal Tuhan itu seperti gunung batu yang kuat, besar, kokoh. Kalau digambarkan Tuhan itu ada, dia maha besar. Tidak ada digambarkan di dalam dunia ini sesuatu yang besar selain gunung batu. Gunung yang terdiri dari batu yang besar. Tapi Tuhan lebih dari gunung. Dia bukan dari besar, tetapi maha besar. Dan dia berkata kepadamu, ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Namanya berteriaknya adalah gunung, makanya saya bawa saudara-saudara untuk melihat kembali ke arah itu. Mengapa kita disebut sebagai menyembah patung? Memang kita menyembah patung. Ya. Lalu dia menggambarkan kalau itu gunung batu yang kuat kokoh, nek aku berseru kepada gunung secara jasmani, tentu gunung tidak akan menjawab apa-apa. Tapi lo gambaran gunung itu Tuhan digambarkan sebagai gunung batu yang kuat, yang kokoh, yang adalah maha dalam segaliannya. Dia katakan jangan berdiam diri terhadap aku, jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang mati. Seolah Daud mau katakan, Tuhan, engkau yang ada, engkau yang hidup, engkau yang maha kuasa, engkau yang maha kuat. Jangan biarkan aku, tidak mendengarkan aku, tapi berilah kami telinga untuk mendengar suara jeritanku. Seolah dia mau menggambarkan bahwa hidupnya sebagai manusia biasa. Daud, meskipun dia akhirnya menjadi raja, dia mengalami banyak pergumulan dalam hidup ini. Sehingga dia kata, waktu aku berseru kepadamu, namanya berseru dalam banyak ayat lain, aku berseru-seru, berteriak-teriak untuk minta tolong, berteriak-teriak untuk supaya Tuhan mendengar. Dikatakan firman, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatku yang maha kudus. Saudara-saudara, kita diajarkan oleh Tuhan bahwa dalam hidup ini kita menghadapi banyak persoalan, dan persoalan itu bisa persoalan makan, minum, dan kalau ditanya manusia yang sering mengkhawatirkan hidup kita itu adalah persoalan antara makan dan minum ini. Benar? Benar? Manusia ditanya yang paling mengkhawatirkan, dan memang keadaan manusia yang paling mengkhawatirkan itu adalah yang biasa ada itu adalah makan minum. Kalau tempat tinggal itu nomor 2. Tapi tapi pangan itu nomor 1. Sedino nggak mangan. Saya mendengar kesaksian dari Bu Dedi Basir. Hadir di mana-mana, dan karena itu dimanapun kita berseru kepada Tuhan, waktu kita membutuhkan Dia hadir dalam hidup kita. Tuhan bisa dipanggil dengan cara dan model apapun. Tuhan mau mendengar. Daud merasakan itu kepadamu ya Tuhan gunung batuku berseru, jangan berdiam diri. Soal dia menggambarkan Tuhan itu kadang jauh, kadang dekat, kadang mendengar, kadang tidak. Tapi dilanjutkan, dengarkanlah suara permohonanku. Tetapi yang kedua ini bukan hanya merasa tidak ada, dan kedua dia berteriak. Namanya berteriak. Kemarin saya lihat Pak Bandi lewat, dah. Coba deh, aku betul Pak Bandi. Terus Pak Bandi, Pak mobil tunggu enggak? Karena semakin jauh. Kenapa berteriak?
Yang kedua, Tuhan pernah Daud pernah merasakan Tuhan itu jauh. Sehingga yang kedua tuh, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu, minta tolong. Dan berikutnya, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Berteriak minta tolong lalu mengangkat tangan Tuhan. Dada, ya ini Pak Bahati di dada. Tuhan dah kita mengangkat tangan. Waktu segala pergumulan kehidupan membuat kita tergencet, membuat kita tidak mampu berbuat apa-apa, gitu. Kita mengangkat tangan. Katakan Tuhan, aku angkat tangan dengan masalahku, persoalan hidupku. Sehingga waktu kita mengangkat tangan itu, kita sedang memuliakan Tuhan. Engkau adalah maha besar. Aku ada banyak persoalan yang bisa menghimpit kehidupan saya dan tidak mampu mengatasinya. Tapi Engkau di tempat yang maha kudus adalah Allah yang maha mendengar. Engkau bukan hanya ada, tapi Engkau mendengar seruan doaku dalam kondisi apapun. Dan Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-6 dan ke-7, ada satu ucapan syukur dari Tuhan, dari pemazmur. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonan. Dari kondisi yang seolah Tuhan itu jauh, tidak mendengar, tidak ada. Dari Tuhan yang jauh dari hidupnya. Tapi pengalaman hidup yang ada pada akhirnya, waktu dia mengangkat tangan, menyembah kepada Tuhan, meninggikan, membawa mazmur dan Tuhan, aku sudah gak bisa apa-apa, udah gak bisa bergerak, aku sudah gak bisa bertahan. Aku mengangkat tangan, berserah diri kepada Tuhan. Seperti kalau Pak Kusnoto sedang mikul gubernur yang alas pada tiba-tiba, iya, apa yang gue lakukan? Diuncalnya melayu, seolah angkat tangan, beda jangan, ya kalau kayu, ya toh. Tuh yang Mbak, itu maksudnya orang ya wis kecil nggak mungkin, ya itu maksudnya dia teriak, angkat tangan, lari, sifat kuping mengangkat tangan, mengangkat takluk. Kita tuh diajar mengangkat tangan, diajar mengangkat tangan. Angkat tangan sebagai takluk. Tuhan, aku tuh takluk, gak bisa menghadapi hidup ini sendiri. Aku angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi lah, gak apa-apa. Tapi setidaknya kalau kita mengangkat tangan gini, amin, amin, amin. Pak terus lagi apa namanya ngajak nih, amin, amin, amin. Angkat tangan juga, mengiyakan. Mengangkat tangan takluk dan waduh. Waktu pasukan tiba-tiba tembakan waduh, angkat tangan. Dengan cara mengangkat tangan itu supaya musuh tidak jadi nembak, aku sudah pasrah. Musuh kalau sudah pasrah mau ditembak ada. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonan gue. 7. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kata Tuhan ada kekuatanku sedang menunjukkan kepada kita bahwa Daud tidak mampu menjalani hidup sendiri. Dan perisaiku, Daud sedang menggambarkan bahwa Daud sebagai seorang tentara yang suka berperang harus punya perlindungan, dan perlindungan yang ada selain senjata yang digunakan untuk menyerang, dia membutuhkan perisai. Perisai itu apa toh? Tameng. Tameng itu apa toh? Dia apa? Dia kubur. Tubuh. Tak pikir penjaga kubur. Mari kerja batin kubur. Penjaga. Jadi tameng itu ada benda pelindung. Kalau helm untuk kepala, kalau namanya perisai itu pelindung tubuh. Kalau zaman dulu dibuat dari baja dan kulit. Ada yang dibuat dari kulit saja. Berapa waktu lalu di perayaan 17 ada yang pakai tameng. Tak gemuk. Kerdus. Dicek. Tak tusuk dan gue tangan. Oh coba Pak. Bolong udah menggambarkan bahwa kalau kita membuat tameng itu bukan
bukan sembarang kita buat, tapi benda yang kuat untuk melindungi. Tuhan itu bagi Daud sebagai perisai yang menjaga, yang melindungi dirinya dari segala mara bahaya, termasuk serangan para musuh. Dan musuh kita hari ini bukan si A, si B, si C, tetapi musuh kita hari ini adalah penguasa udara yang kotor. Hari ini kita memiliki musuh. Musuh kita adalah penguasa udara yang hebat. Tapi Tuhan kita jauh lebih hebat, menjadi perisai bagi kita, pelindung bagi kita. Tapi kalau dalam kita melihat kelengkapan senjata Allah dalam kitab Efesus, maka kita akan lihat digambarkan senjatanya ada, lalu termasuk perisai dan ketopong. Ketopong itu helm, ketopong keselamatan, helm. Kepala kita juga perlu dilindungi. Tapi setidaknya kalau tidak punya ketopong, kalau sudah punya perisai, perisai itu lebih gede dari tubuhnya. Jadi dia bisa tertutup dari sana, terlindungi sana. Kepalanya pun juga terlindungi, terjagai oleh itu. Tuhan, karena Tuhan itu maha besar, dia maha besar, dia bisa melindungi dari ujung kaki sampai ke ujung rambutku untuk diberi. Tapi semua tahu Tuhan bisa. Dan sebagai puji-pujian kepada Allahnya, dia katakan, terpujilah Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya yang tadi digambarkan gunung batuku, hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan, tadi katakan kekuatanku, sekarang naik menjadi kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi yang diurapinya. Jadi maju. Sang gunung batu itu adalah Allah yang menggambarkan sebagai gambar yang ada, Allah yang ada atas kita, yang bisa menyatakan diri pribadi kuasanya kapanpun pada waktu umat Tuhan berseru-seru kepada Tuhan. Aku sih tidak berseru ya waktu saya parkir di jalan raya, karena aku kalau belanja ki parkirku ning ngendi kono ditutup dari arah pom bensin aku parkir ning ngendi nek kono dadak aku parkir di depan si Eli situ. Jalan-jalan di pasar wis oleh kabeh. Delok aku Banti. Pepangan. Merasa tak seru-seru wong dhewe ketahu Banti. Tak tutne. Ya ta? Ya tutne mlebu ning warunge. Aku ndak nyapa-nyapa. Ini rusakne napa, Pak? Enggak pengen roh. Kopi teh, ayo gelem. Kopi teh, ya wis pun, kopi teh mawon ya. Dikai bonus bakso. Nggak usah berseru-seru karena dia kenal. Kenapa? Karena dia kenal sehingga saya diberi sesuatu. Kalau Allah itu kenal, Allah itu ada, kita kenal Tuhan, Tuhan mau mendengar kita, lalu memberi apa yang kita butuhkan. Itu jaminan Tuhan. Sehingga Tuhan itu dikatakan kalau di bagian atas dikatakan untukku, kekuatanku Tuhan. Dalam ayat itu Tuhan adalah kekuatan umatnya menjadi lebih besar. Banyak orang yang membutuhkan, tapi Tuhan tidak pernah menjadi terlalu kecil. Ya. Ayat ke-9, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu. Luar biasa. Kalau dari ayat 1, 2 seolah Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu mati, Tuhan tidak mendengar, Tuhan itu jauh. Tetapi setelah semuanya terjadi pengalaman kehidupan yang terjadi dalam kehidupan Daud itu, Daud yakin Tuhan adalah kekuatan dirinya, kekuatan umatnya. Lalu dia mengatakan, aku ini milikmu.
Itu kalau kita terjemahkan begitu. Selamatkanlah kiranya umatmu, berkatilah milikmu sendiri. Yang bicara dengan siapa? Dia bicara untuk dirinya sendiri. Tuhan itu ada, Tuhan itu mengenal dirinya, umat Tuhan seluruh dikenal. Aku bagian dari umat Tuhan. Berkatilah milikmu sendiri. Terus orang apa-apa, kami sasar ya bene panjang tuh. Lagi kacamata kok. Bukan itu luar biasa ayat ini. Selamatkanlah kiranya umatmu, berkatilah milikmu sendiri. Terus gembalakanlah. Apa tuh? Namanya gembala, kita tahu gembala. Tahu. Apa itu? Tukang hengon. Kalau dikatakan gembalakanlah aku, coba ya. Aku mau nurut, ya toh? Aku mau berserah, aku mau taruh dengan yakin percaya kepada Tuhan. Gembalakanlah diriku dan umatmu. Aku milikmu sendiri, kata firman Allah. Dan itu penting untuk kita ketahui. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Aku manut gembalakan. Aku manut dipimpin. Aku manut dituntun. Gembalakanlah. Dukunglah aku selama-lamanya. Kita seringkali menjadi hilang percaya, menjadi kurang yakin, menjadi tidak berserah diri kepada Tuhan karena keyakinan kita terhadap Tuhan itu berkurang. Kita manut orang lain bahwa Tuhan itu mati. Kita manut orang lain bahwa Tuhan itu tidak ada. Kita manut orang lain bahwa Tuhan itu tidak hidup. Tapi ketahuilah lewat pengalaman ini, pemazmur mengatakan bahwa ada Tuhan. Hari ini Tuhan ada. Amin. Dan karena Tuhan itu ada, serahkan diri kita. Aku tak manut dipimpin Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Ojo wis Tuhan itu ada Allah kuasa itu. Ya kan? Tuhan maju ke sana dengan buri. Ya kok karena kesingkat. Seperti Adam. Ya? Piye? Adam dulu bagus biasa bagus dengan suara telapak Tuhan di taman itu. Kenapa? Kemuliaan diri nggak ada. Rohnya tadi sudah nggak ada. Dulu manusia itu diberi pakaian kemuliaan, itu adalah roh, dan roh Allah yang besar itu menjadi pakaian kemuliaan. Jadi nggak berpakaian secara manusia waktu itu nggak apa-apa. Di Taman Eden hanya Tuhan dengan dia. Waktu kemuliaan Tuhan itu hilang, maka luntur sehingga dia tahu bahwa dirinya telanjang. Saat itu dia tahu bahwa dirinya telanjang. Waktu kemuliaan Tuhan itu sirna dari hidupnya. Tapi hari ini banyak orang tidak merasa telanjang, dirinya ditutupi, nutupi segala sesuatu dalam hidup. Oh Tuhan, itu gak biaya. Saya seperti yang biar aku sekarang tidak leren. Dosaku yang dulu itu Tuhan, aku sekarang tidak leren. Tutupi dengan berbagai macam perkara yang ada. Jangan biarkan Tuhan cari-cari. Oh, bos noto nanti. Katakan Tuhan ini aku ada karena aku terbuka. Aku milikmu. Aku bukan diriku sendiri. Aku bukan milikku sendiri. Aku tidak menyembunyikan diri ini semua, tapi aku milikmu Tuhan. Apa yang ada Tuhan tahu. Dan saya serahkan, kalau itu kekurangan Tuhan ampuni. Tuhan pulihkan. Kalau itu sebuah kelebihan Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang lain. Adalah syukur kepada Tuhan karena Dia yang terbaik. Dia selalu membangun, membangkitkan kita agar kita membawa hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Dia, membangun hubungan kita kembali dengan Tuhan dengan perjamuan kudus yang menggambarkan pengorbanan Tuhan yang maha besar, yang maha mulia, yang maha suci. Dia harusnya kita dihukum
tapi lewat perjamuan kudus, lewat pengorbanan Tuhan, kita dibebaskan dari penghukuman dunia, hukuman neraka. Kita dibebaskan dengan pengetahuan, dengan penghargaan kita terhadap Tuhan, dengan penyerahan diri kita Tuhan. Gembalakanlah aku Tuhan, dukunglah aku Tuhan, aku memanut Tuhan. Kita tempatkan Tuhan sebagai penguasa dalam hidup kita. Kita bangun hubungan kita dengan mendengar Dia lewat firman-Nya, lewat suaranya, lewat perjamuan kudus yang menggambarkan antara jemaat dan jemaat seharusnya manusia seperti semua pengorbanan itu sudah kulakukan, sudah kualami, sudah kupikul. Semua hukuman yang seharusnya kau alami, meskipun hari ini mungkin kita masih berkecimpung dalam dosa, kita masih berkecimpung, tapi waktu kita mau diri kita kepada Tuhan, bangun satu hubungan yang baik Tuhan dalam hal besar. Tuhan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah perisai, Engkaulah Tuhan gembalamu, aku milikmu. Supaya menjadi satu. Kita menjadi bisa bilang sendiri dari hadapan Tuhan, waktu kita tidak mampu, kita katakan Tuhan, gembalakanlah tapi bene, gembalakan rumah tak memberi bene, tidak. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji